Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna hamidum majid, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahum sami'an basira. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang tertinggi yang diberikan kepada kita semuanya. Mari kita syukuri nikmat ini dengan meningkatkan ketakwaan kita. Tidak ada bekal yang lebih baik yang kita bawa untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Salawat dan salam mari kita berikan untuk membawa risalah yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, memberikan contoh petunjuk kehidupan bagi kita sehingga kita bisa memahami al-haq. Kita bisa punya potensi untuk selamat dunia dan akhirat. Semoga kelak yaumul akhir kita termasuk dari golongan hamba Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah, salah satu dari karakter ketakwaan yang harus kita pegang dan kita jalankan dalam kehidupan ini, bahwa karakter orang bertakwa adalah menyadari dan memahami bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dan hidup kita ini adalah proses ujian. Jadi kita harus menyadari benar bahwa kehidupan kita ini adalah ujian. Oleh karena itu, kita harus mengerti aturan main dalam ujian tersebut. Dan aturan main itu sudah diberikan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, tersirat di dalam rukun iman. Di dalam rukun iman itu jelas dari aturan-aturan ujian kehidupan ini. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ujian kehidupan ini tujuan kita menjalani kehidupan ini adalah untuk mencari ridho Allah. Tidak ada yang lain, hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa ujian ini ada yang menilai, ujian ini ada yang mengawasinya. Kita tidak bebas dalam kehidupan ini, tapi setiap langkah kita itu dicatat oleh malaikat. Dalam surat At-Tariq ayat 4 dikatakan, In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap orang
pasti ada penjaganya. Dan di ayat yang lain, yaitu Quran surat Al-Qamar ayat 52, 53. Maknanya, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Yang menulis adalah malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab yang menunjukkan bahwa untuk ujian ini itu sudah ada pedoman yang jelas, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita ujian, Allah memberikan pedoman, maka marilah kita memanfaatkan pedoman itu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Jaziyah dikatakan hada basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang meyakini. Jadi pedoman, jadi Al-Qur'an ini adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia yang meyakini. Jadi pedoman kita sudah jelas. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa pedoman yang diberikan oleh Allah itu sudah dicontohkan bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, ittiba Rasulullah, maka insya Allah kita akan selamat karena mengikuti contoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Ujian ini tidak selamanya, tapi ujian ini ada akhirnya, ada endingnya. Dan endingnya adalah akhirat. Di akhirat, orang yang sukses akan mendapatkan jannah. Dan orang yang tidak sukses akan mendapatkan neraka. Jelas. Jadi sudah ada siapa yang sukses dan tidak sukses itu kemana kembalinya. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan, qadar artinya ukuran. Jadi ukuran-ukuran untuk ujian ini sudah jelas. Semuanya diberikan oleh Allah. Termasuk ukuran penilaian dalam kehidupan, dalam ujian ini. Allah memberikan penilaian bahwa standar yang akan dinilai adalah ketakwaannya. Manusia diberikan variasi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, ada yang pemimpin, ada yang sekolahnya tinggi, punya titel, ada yang tidak. Semuanya tidak dinilai, tapi yang dinilai adalah ketakwaannya. Sehingga orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian ditumpuk menjadi orang terkaya, maka bukan itu yang dinilai oleh Allah. Inilah ketetapan Allah. Dan juga nilai-nilainya, Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapan mana amal yang akan dihisab duluan, mana amal yang punya nilai tinggi, mana yang rendah, semuanya sudah ada ukurannya. Dan kita hidup di dunia ini sudah ada ukuran masing-masing. Namun hal yang perlu kita pahami dan kita gunakan untuk hal yang akan kita kejar adalah ketakwaan itu. Karena itu menjadi standar dari Allah SWT. Marilah kita berusaha untuk memahami aturan main dari ujian kehidupan ini. Kalau orang tidak menggunakan aturan main yang diberikan Allah berdasarkan keimanan, maka kehidupan ini akan aturan mainnya akan berdasarkan kepada keinginan. Kalau sudah begini, maka kerusakan dan bencana akan timbul di mana-mana. Baik terhadap diri kita sendiri maupun kelakuan orang tersebut terhadap lingkungan dan
orang lain. Kalau tidak tahu aturan kehidupan, tidak berdasarkan keimanan, maka tujuan kehidupan ini adalah ridhonya selain Allah. Mungkin ridhonya manusia, mungkin ridhonya bos, mungkin ridhonya pemimpin. Malaikat tidak menjadi pengawas, dia bebas. Al-Quran tidak menjadi pedoman. Dia menggunakan pedoman dari aturan keinginannya sendiri. Rasulullah, nabi-nabi tidak menjadi contoh, tapi dia memberikan figur-figur, membuat figur-figur sendiri. Tidak berdasarkan petunjuk dari Allah. Dan tujuan akhirnya bukan akhirat orientasinya, tapi dunia orientasinya. Dan ukurannya, ada ukuran yang dipakai, maka orang yang tidak tahu, tidak berdasarkan keimanan, maka ukuran yang digunakan adalah status dunia. Mungkin kekayaan, mungkin titel, mungkin jabatan. Itu yang digunakan. Kalau sudah seperti itu, maka kerusakan pasti. Dan bencana pasti akan diterima. Baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad inna Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Fidin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini saya akan menggarisbawahi bahwa untuk kita bisa sukses ujian dalam kehidupan ini, maka aturan main yang harus kita pegang adalah aturan berdasarkan keimanan yang sudah ditunjukkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian untuk supaya sukses ujian, maka kita harus belajar. Belajar adalah kuncinya. Seperti yang saya baca di dalam ayat tadi, Iqra, bacalah. Bacalah. Baca itu merupakan pintu dari ilmu. Perintah Allah untuk belajar. Juga dalam hadis dikatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Belajar adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Belajar ini tidak hanya ilmu-ilmu pengetahuan dan sains teknologi, tapi belajar itu juga belajar tentang ketakwaan. Jadi marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan keahlian kita secara simultan. Kalau kita belajar kemudian lupa mempelajari agama, jadi dia sibuk belajar keahliannya, lupa mempelajari agama, maka nanti kehidupannya tidak berdasarkan ketakwaan, maka kerusakan akan dialaminya juga. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya dan juga terkhusus para mahasiswa, di samping belajar ilmu pengetahuan dan teknologi secara simultan, belajar juga ketakwaan. Kalau di minggu ini belajar berapa jam,
10 jam misalkan, maka ketakwaan juga harus 10 jam simultan. Insya Allah nanti ketakwaan dan keahliannya akan berkembang bersama-sama. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memahami akan kehidupan ini sebagai ujian berdasarkan keimanan dan kita bisa sukses dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbij'al hadzal balada aminau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma a'izzal islam wal muslimina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakina ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma askil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur alal mujahidina ada'ana wa ada'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.